Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Juli, Juli Ya, Pendes, nah, kedengar. yang terhormat Bapak Noldi Langkumo, Kepala Seksi Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, yang merupakan narasumber pada pertemuan hari ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Heni Riswanti, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Yang kami hormati Ibu Syarifatun Karunia Ekawati, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan. Yang kami hormati Bapak Wisnu Soekardi, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Grobogan, yang juga sebagai narasumber di pertemuan hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Asisten Manajer di Lingkungan Kerja BPJS Kesehatan, Duta BPJS Kesehatan, serta segenap peserta kegiatan ngabuburit yang berbahagia. Selamat siang dan selamat datang dalam acara ngabuburit, ngobrol dan bincang ringan seputar program JKN. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat menghadiri kegiatan pertemuan pada kesempatan hari ini. Mohon izin, saya Laila yang akan memandu jalannya kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, acara ngabuburit pada siang hari ini akan membahas mengenai urgensi inovasi sabit dan implementasi sabit di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan pantun ya. Jalan-jalan ke Gunung Papandayan. Oke, Pulangnya membawa buah pepaya. oke. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Semoga ngabuburit hari ini membawa banyak manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan susunan acara kegiatan siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan sambutan, lalu penyampaian materi oleh narasumber, lalu yang keempat diskusi dan tanya jawab, dilanjutkan menyampaikan saran ide dan masukan, dan diakhiri penutup. Sebelumnya, untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Grobogan kepada Bapak Wisnu Soekardi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Izin suara saya terdengar, Mbak Leila. Terdengar jelas Bapak Wisnu. Baik, izin saya share screen terlebih dahulu ya. Baik, apakah sudah tampil ini di layar materinya? Itu Mbak Sudah Leila. Pak, sudah Pak Wisnu. Sudah kedengaran tuh. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ini di Bangga ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Cabang, Kepala PJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus, Ibu Heni. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Asisten Manajer di lingkungan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Lubuk. Dan juga yang saya hormati Pak Naldi, Selanjutnya. sebagai kasih inovasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya, yang nantinya juga sebagai narasumber yang akan menjelaskan. Ini sahabat saya di Bangga ini, yang Ya, penuh perjuangan, izin Pak ya, terkait dengan implementasi sabit ini.
dan juga rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini. Eh, Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya, Eh, karena saya lihat di sini mungkin sebagian besar ya, atau sebagian kecil sudah ada beberapa yang sudah mengenal, eh, dan juga mungkin ada beberapa yang belum mengenal gitu ya. Jadi nama saya Wisnu Sukarti, saya sekarang menjabat di Kepala BPJS Kesehatan di Kabupaten Grobogan ya, tepatnya di Purwodadi, Jawa Tengah. Yang sebelumnya saya bertugas di Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai atau lebih terkenalnya Kota Luwuk. Eh, Kurang lebih 4 tahun lebih saya bertugas di Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai. Nah, jadi dan baru 2 bulan lebih lah ya, saya ditugaskan di Purwodadi atau di Grobogan ini menjadi Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Grobogan ini. Jadi izin langsung saja saya menyampaikan ya di acara ngabuburit ini. Jadi ini acaranya agak sedikit santai ya Mbak Laila ya, tidak terlalu serius-serius lah ya. Iya. Jadi nanti saya ucapkan terima kasih juga ini kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini untuk mendengarkan ya dan apa namanya melihat lah ya terkait dengan informasi yang nanti saya akan coba sampaikan khususnya terkait dengan inovasi Sabit ini. Jadi langsung saja ya. Jadi Sabit ini adalah merupakan salah satu inovasi ya bersama dengan kolaborasi bersama dengan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan juga Fasilitas Kesehatan khususnya di Kabupaten Banggai ya. Sebelum saya coba menjelaskan lebih rinci lagi, tadi sebenarnya sudah disampaikan ya beberapa video, tapi ini ada satu video lagi mungkin sebagian juga sudah melihat ya di Instagram, tapi saya izin memutar kembali ya video yang belum Lahirnya seorang anak adalah momen penting dan harus diikuti dengan hak identitas dan jaminan kesehatan yang pasti. Untuk itu, kami menghadirkan Sabit, satu lahir, 5 terbit. Sebuah sistem yang memberikan kemudahan administrasi bagi bayi yang baru lahir. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Luwuk menghadirkan inovasi Sabit untuk memberikan kepastian kepada warga negara mendapatkan jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan dengan mudah, cepat, dan setara. Melalui Sabit, ibu yang melahirkan di rumah sakit maupun puskesmas cukup menyerahkan persyaratan pembuatan akta kelahiran. Selanjutnya, data diproses oleh petugas fasilitas kesehatan dan langsung terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan BPJS Kesehatan. Hasilnya, 5 dokumen penting langsung terbit: akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak, kepesertaan JKN aktif, dan penjaminan layanan kesehatan bayi di fasilitas kesehatan. Ini lebih mudah dari sebelumnya. Saya tidak perlu lagi repot-repot ke Capil, urus kartu keluarga, perubahan kartu keluarga, bikin akte kelahiran. Nah, kalau ini kan begitu keluar bayi langsung dapat. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Banggai, pihak rumah sakit, BPJS, anak saya sudah bisa dapat akte kelahiran, kartu keluarga, dan kepesertaan BPJS. Kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih karena sudah bisa membantukan. Semua dokumen tersebut dicetak dan diserahkan langsung kepada keluarga tanpa perlu keluar dari fasilitas kesehatan. Satu lahir, 5 terbit, memberikan banyak harapan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia. Dengan Sabit, layanan administrasi menjadi lebih mudah, cepat, setara, dan terintegrasi. Lahirnya Baik, itu mungkin sedikit ya terkait dengan Sabit. Sebetulnya secara umum, Bapak Ibu semua, terkait satu lahir 5 terbit ini tadi sudah tergambar di video yang tadi disajikan. Jadi yang pertama adalah urgensi ya, atau tree diagram analisis ya, terkait dengan kenapa inovasi ini atau awalnya dari ide ini bisa lahir begitu ya. Sebetulnya ada 4 faktor ya. Yang pertama adalah faktor administrasi dan alur pelayanan, faktor teknologi, faktor masyarakat, dan juga faktor geografi. Di mana faktor administrasi ini kita ketahui bahwa akses layanan publik yang sangat sulit ya, khususnya waktu itu saya berdinas di Sulawesi itu memang geografisnya cukup menantang, dan juga masyarakat ini harus mendatangi
dari instansi satu ke instansi lain gitu, yang itu nanti akan mengakibatkan effort atau juga adanya akomodasi tambahan ya terkait dengan eh, kedatangan dari masing-masing masyarakat ke instansi capil, BPJS maupun rumah sakit. Yang kedua, teknologi. Nah, sekarang ini belum ada sistem yang integrasi secara terintegrasi antara BPJS Kesehatan, capil dan juga fasilitas kesehatan. Yang selanjutnya adalah faktor masyarakat. Tadi juga disampaikan bahwa memang masyarakat ini mungkin sebagian besar masih ada yang belum memahami ya terkait dengan pentingnya akte kelahiran ya atau NIK untuk anak ya, untuk bayi baru lahir. Sehingga ada potensi masyarakat ini tidak akan melakukan kepengurusan jika tidak diperlukan gitu ya. Dan yang terakhir adalah faktor geografi di mana kami itu di waktu saya di Luwuk itu wilayahnya kepulauan, jadi memang aksesnya dari pulau ke pulau juga memerlukan biaya dan effort yang sangat besar gitu ya. Jaraknya juga sangat jauh dan juga mungkin berpotensi terjadi resiko kecelakaan ya sewaktu melakukan perjalanan ke masing-masing instansi. Nah, dari hal-hal ini itu akan menyebabkan akan berakibat yang pertama adalah bagaimana proses pelengkapan dokumen itu akan tertunda ya. Dan yang kedua adalah memperlambat proses dan verifikasi data. Yang selanjutnya bagaimana proses pembuatan NIK, nomor induk kependudukan bagi bayi baru lahir ini dan juga jaminan kesehatan nasional ini tidak bisa real time. Sehingga beresiko tidak mendapatkan hak dasar sebagai warga negara. Seperti kita ketahui bersama ya bahwa hak dasar warga negara itu sebenarnya bagaimana dia mendapatkan hak de facto ya, pengakuan yuridis ya dari negara gitu. Apa buktinya? Yaitu nomor induk kependudukan. Yang kedua adalah bagaimana hak dasar yang kedua yang bisa keberlanjutan kehidupannya gitu ya. Nah, itu adalah jaminan kesehatan nasional. Sehingga dengan adanya sabit ini secara real time ketika bayi baru lahir ini sudah mendapatkan dua hak dasar secara umum ya, yaitu NIK dan juga JKN. Nah, dari sisi BPJS Kesehatan atau dari sisi jaminan kesehatan ini ada berpotensi ya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa jika bayi baru lahir yang sudah didaftarkan ke BPJS Kesehatan, sudah mendapatkan jaminan kesehatan, tetapi dalam jangka waktu 3 bulan NIK-nya ini belum dilakukan kepengurusan, itu akan berpotensi dinonaktifkan. Dikarenakan NIK-nya belum diurus begitu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan yang selanjutnya memerlukan biaya yang sangat besar. Dan yang terakhir tentunya tuntutan kebutuhan masyarakat ya. Jadi sekarang masyarakat itu kalau memang tidak membutuhkan atau tidak dibutuhkan itu tidak akan melakukan proses gitu ya, pelayanan gitu. Nah, dengan adanya sabit ini, itu ketika bayi lahir itu 5 dokumen tadi itu sudah langsung terbit. Ini gambaran ya wilayah kerja saya waktu di Luwuk ini ada 6 kabupaten ya, dan tepatnya di Kabupaten Banggai, Kota Luwuk gitu ya. Inovasi sawit ini berjalan dan di beberapa kabupaten juga sudah berjalan. Ini wilayahnya juga cukup ini ya, cukup unik ya, banyak kepulauan. Mungkin nanti dari sisi Capil juga nanti mungkin Pak Naldi ya bisa menyampaikan juga bagaimana proses di Capil, terus bagaimana proses kerjasamanya gitu. Ini urgensi yang kedua, hampir sama dengan yang tadi. Nah, terus juga kita lihat di Perpres 82 ya Bapak Ibu ya, bahwa di Perpres 82 juga udah disampaikan ya, bahwa bayi baru lahir dari peserta jaminan kesehatan yang eh, bayi yang baru lahir itu wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak dilahirkan. Jadi ini juga salah satu urgensi ya, kenapa sabit ini muncul, karena ada dari urgensi Perpres 82 yang mengharuskan ketika bayi baru lahir sejak 28 hari itu harus didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Ini definisi sabit secara umum ya, tadi sudah disampaikan bahwa sabit ini adalah satu lahir lima terbit. Adalah pengejauhan tahan dari peristiwa kelahiran di mana saat warga negara lahir, kebutuhan akan dokumen kependudukan dan jaminan sosial bisa langsung teratasi sejak setelah lahir. Ini beberapa dokumen yang terbit gitu ya. Jadi surat jaminan pelayanan, ada jaminan kesehatan, kartu keluarga, akte kelahiran, dan KIA. Ini tujuan dari inovasi sabit ini eh, tentunya ada output dan juga outcome ya. Kalau outputnya apa? Ya outputnya 5 dokumen tadi ya. Jadi
kalau di Bangga itu ketika bayi lahir itu sebelum ibu pulang atau 1 kali 24 jam itu si pasien atau si keluarga pasien itu sudah langsung mendapatkan akte kelahiran itu si anak. Jadi akte kelahiran anak, kartu keluarga baru yang sudah diupdate anaknya gitu ya, penambahan anak baru begitu, dan juga nanti ada surat jaminan kesehatan di rumah sakit jika diperlukan gitu ya. Kalau bayinya sehat gimana? Ya, kalau bayinya sehat berarti tidak perlu perawatan, tetapi akte kelahiran dan kartu keluarga barunya tetap didapatkan gitu ya oleh peserta gitu atau keluarga peserta. Terus dari sisi outcome ya, ya tentunya kalau outcome-nya ini sudah ada pengakuan hukum ya. Pengakuan hukum ini si bayi ini sudah langsung terregister ya atau terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil gitu ya. Dan juga dari sisi BPJS tentunya sudah langsung mendapat jaminan kesehatan nasional. Ini alurnya ya Bapak Ibu ya. Jadi simpelnya ini, ketika bayi itu lahir di rumah sakit ataupun di puskesmas, nanti teman-teman di rumah sakit atau puskesmas itu akan melakukan proses input data gitu. Jadi masyarakat ini yang harus tahu dulu nih apa syaratnya, apa yang harus dilengkapi gitu. Nah, ini yang nanti memerlukan dukungan dari masing-masing desa ya, pemerintah desa. Jadi nanti pihak puskesmas melakukan input di aplikasi Sabit, terus setelah itu data akan otomatis terkirim ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, nanti ketika nanti diproses oleh Dinas Dukcapil, nanti Capil akan melakukan pengiriman berkas akte kelahiran dan juga kartu keluarga. Serta BPJS Kesehatan akan menerbitkan secara bersamaan kepesertaan JKR. Nah, yang paling krusial adalah yang paling utamanya adalah bagaimana nanti masyarakat atau keluarga langsung menerima akte kelahiran dan juga kartu keluarga yang baru tentunya yang sudah ada bayi yang baru lahir itu. Nah, ini alur secara rincinya ya, alur dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Nah, bagaimana kolaborasinya nih Bapak Ibu? Nah, saya juga ucapkan terima kasih nih kepada tim dari Yanser ya yang sudah mengadakan acara ngabuburit ini dengan tema Sabit. Jadi ini peran di sini saya yakin banyak ya dari desa juga, dari Vaskes juga. Kolaborasinya adalah bagaimana desa bisa berperan melakukan sosialisasi ya kepada masyarakat terkait dengan persyaratan Sabit ini gitu ya. Bahwa sekarang itu dengan adanya Sabit ini bisa langsung diterbitkan akte kelahiran, tapi syaratnya apa aja. Nah, nanti itu kita sampaikan. Yang kedua, Dinas Dukcapil itu melakukan proses validasi dan juga pengiriman berkas ke fasilitas kesehatan yang terintegrasi. Dari sisi fasilitas kesehatan juga berperan melakukan proses pelaporan ketika proses kelahiran di fasilitas kesehatan. Dan BPJS Kesehatan akan melakukan proses pendaftaran terkait dengan kepesertaan BPJS Kesehatan. Kalau secara umum, Bapak Ibu, ini kita lihat before dan after-nya ya. Nah, kami informasikan bahwa memang Sabit ini baru berimplementasi di wilayah Sulawesi ya. Dan rencananya ini dalam waktu dekat mudah-mudahan mohon doanya bisa nanti diimplementasikan secara nasional gitu ya. Dan ini nanti informasi awal ya ke Bapak Ibu yang ada di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Grobogan ya, secara khusus dan secara umum nanti seluruh Indonesia, bahwa nanti implementasi Sabit ini akan diimplementasikan sambil kita melakukan koordinasi dan juga komunikasi dengan instansi-instansi lain yang berhubungan ya. Jadi kita lihat Bapak Ibu ya, secara umum ya, before dan after gitu. Sebelumnya, ketika bayi lahir itu, memang sekarang sudah ada fasilitas SIPP ya, kalau Vaskes pasti tahu lah ya. Itu kepesertaan JKIC bisa langsung terbit gitu ya. Tetapi ketika sudah terbit itu, NIK-nya masih belum ada. Nah, ketika bayinya sudah pulang, tidak dapat akte kelahiran, tidak dapat kartu keluarga, dan NIK-nya belum terdaftar. Sehingga ada dua kondisi. Orang tua harus mengurus ke Capil, atau orang tua tidak mengurus ke Capil. Sehingga hak dasar sebagai warga negara, khususnya de facto, de jure, yang wajib dimiliki NIK oleh bayi ini akan terhambat gitu ya. Yang kedua adalah resiko peserta itu mengurus
dan ada jarak tempuh, ada risiko kecelakaan, ada akomodasi biaya yang harus ditempuh dan lain sebagainya. Sehingga itu akan berpotensi tidak menyenangkan lah gitu ya bagi masyarakat. Tetapi kita beralih ke sebelah kanan ini afternya, ketika bayi lahir, langsung mendapatkan akte kelahiran, kepesertaan JKN aktif 1 kali 24 jam atau sebelum ibu pulang gitu ya. Jadi di sini wajahnya nih agak-agak ini ya cemberut gitu ya. Kalau di sini senyum gitu ya. Nah, ini dampaknya ya. Eh, Dampaknya dari inovasi sabit ini. Yang pertama tentunya eh, dari sisi Dinas Dukcapil itu tentunya membantu juga ya terkait dengan percepatan ya Pak Naldi ya, percepatan terkait dengan proses perekaman dan kependudukan gitu ya. Jadi secara otomatis ketika bayi lahir ini sudah langsung terregister ya, NIK-nya itu sudah muncul gitu, sudah terbit gitu ya. Yang kedua, mitigasi resiko peserta tidak dapat pelayanan di RS karena datanya tidak valid. Meningkatkan kepuasan ini yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Jadi saya pernah survei itu di Luwuk itu kepada semua yang mendapatkan layanan sabit ini hampir 100% menyatakan puas gitu ya. Karena pastinya ya menyatakan puas karena kan yang harusnya datang ke Capil, harus datang ke BPJS, apalagi di Luwuk ini ya Pak Naldi ya, jaraknya itu jauh-jauh sekali gitu ya, biayanya juga besar gitu ya. Sehingga ini kepuasannya meningkat ya. Dan kenyamanan proses administrasi. Mendapatkan benefit dari pelayanan beberapa instansi. Nah, ini yang paling utama nih, intervensi dari inovasi sabit ini. Jadi yang paling utama adalah bagaimana integrasi proses pembuatan administrasi kependudukan dan kepesertaan JKN bayi baru lahir. Ini yang wajib harus ada dulu nih sebelum inovasi sabit ini terbit. Jadi saya apresiasi dan ucapan terima kasih ya kepada Pak Nadi, kepala kepala dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai eh, yang telah bersedia melakukan kerjasama dan kolaborasi ya. Itu karena yang paling utama. Kolaborasi yang paling utama ketika inovasi ini dijalankan. Jadi intervensi utamanya adalah bagaimana integrasi proses kerjasama, kolaborasi dengan instansi yang paling utama. Instansinya apa? Yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, kalau intervensi pendukungnya itu bisa banyak ya. Bisa dari bagaimana sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, supaya masyarakat ini tahu sekarang ada sabit gitu ya. Terus ada monitoring, ada pelatihan untuk operator sabit, ada penetapan layanan pembuatan NIK, dan juga sebagainya. Dan yang paling utama itu adalah bagaimana proses integrasi kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu nih, intervensi dari beberapa aspek. Yang pertama waktu layanan. Mungkin sebelumnya itu prosesnya terpisah-pisah, gitu. Memakan waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu, mungkin bahkan ada yang bertahun-tahun ya. Mungkin di antara Bapak Ibu umur yang mungkin usia 1 tahun ini masih ada belum punya akte itu mungkin masih ada ya. Ada mungkin yang mungkin nanti ketahuannya itu ketika mau sekolah misalkan gitu ya. Jadi ketika mau diperlukan baru ngeh gitu, oh belum ada akte gitu ya. Nah, ini juga eh, sebelumnya ya, setelah ada inovasi sabit ini, itu akan selesai 1 kali 24 jam atau sebelum ibu pulang, gitu ya. Nah, selanjutnya dari sisi alur layanan, orang tua harus bolak-balik ke berbagai instansi. Setelah ada inovasi sabit ini, itu hanya dilakukan di satu tempat, one stop service namanya gitu ya. Dan otomatis akan terintegrasi. Dari sisi teknologi, sekarang sebelumnya belum terintegrasi, setelah ada inovasi itu terintegrasi. Kemudahan masyarakat yang awalnya rumit, banyak prosedur harus ke sana kemari. Dengan inovasi sabit ini mudah, cepat, dan juga sederhana. Perlindungan bayi, sebelumnya mungkin belum terlindungi gitu ya. Setelah inovasi sabit ini bisa terlindungi dari sisi jaminan kesehatan nasional. Dari sisi kepastian dokumen yang sebelumnya pembuatan NIK ini harus atau terjadi keterlambatan, setelah ada inovasi sabit ini langsung tercatat, langsung mendapatkan akte kelahiran,
langsung mendapatkan kartu keluarga sejak lahir di fasilitas kesehatan. Ini sedikit implementasi pemanfaatan ya dari inovasi sabit ini, dan sampai detik ini juga masih berlangsung. Saya cek tadi setiap hari masih ada pengajuan, setiap lahir langsung diajukan dan sebagainya. Jadi sampai dengan bulan September kemarin ya, 2025 ini, itu ada sebanyak 1.167 ya. Atau 97,6% ini langsung terbit gitu ya. Sedangkan 3%-nya atau 2,4%-nya ini ada hal-hal yang memang secara teknis ya. Contohnya apa? Misalkan anaknya itu belum bisa dikasih nama. Nah, ini juga mungkin di Jawa Tengah juga masih ada ya, beberapa ya, banyak ya, yang jadi keluarga itu tidak bisa memberikan nama itu ketika lahir gitu ya. Sedangkan syarat utama penerbitan NIK bagi bayi baru lahir dan juga kartu keluarga ini adalah punya namanya gitu ya. Nanti capilnya bingung nih kalau nggak dikasih nama gitu ya. Nah, jadi memang itu yang menjadi kendala waktu di Luwuk ya. Ada beberapa wilayah yang memang tidak bisa langsung diberikan nama sejak lahir. Jadi harus nunggu dulu beberapa minggu, beberapa bulan gitu ya. Anaknya baru dikasih nama gitu ya. Dan mungkin ini juga bisa terjadi di wilayah Jawa Tengah ya, khususnya di Kabupaten Grobogan. Nah, jadi yang terakhir eh, bahwa inovasi sabit ini atau di kantor cabang Luwuk ini sebenarnya ya, setelah ada sabit ini sebenarnya ada namanya kopi mania ya. Jadi kalau sabit ini kelahiran, kalau kopi mania ini yang meninggal gitu ya. Tapi kopi mania belum berjalan ya. Nanti mungkin beberapa waktu ke depan nanti kita coba kembangkan ya. Tapi untuk yang sekarang ini adalah bagaimana sabit ini eh, bisa apa ya namanya ya, bisa menambah kemudahan akses layanan lah ya bagi masyarakat di eh, khususnya di wilayah timur dan umumnya nanti seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan bisa langsung terimplementasi. Nah, ini ya beberapa contoh dokumen ya di wilayah kami dulu di Luwuk ya, untuk inovasi sabit ini. Jadi masyarakat langsung dapat aktenya tuh pada senyum-senyum ya, pada senyum-senyum gitu ya, terus tidak pada senang, malah sampai ada yang sampai nangis juga. Kok heran ya, kok tiba-tiba dapat akte ya, padahal sebelumnya saya kalau mau dapat akte itu harus ke Capil, harus ke BPJS untuk BPJS-nya gitu ya, jadi memerlukan ini. Sekarang hanya di Vaskes itu semuanya sudah langsung diberikan. Dan ini sebagai penutup, jadi saya selalu mempunyai pemahaman ya bahwa dalam suatu pekerjaan itu bagaimana kita bisa membuat suatu pekerjaan itu bisa lebih sederhana ya. Dengan kesederhanaan itu bisa membuat atau berdampak besar ya, kepada seluruh masyarakat Indonesia ya. Salah satunya dengan inovasi sabit ini. Jadi dengan inovasi sabit ini suatu pekerjaan itu maknanya adalah bagaimana kita bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat yang dampaknya sangat besar dirasakan oleh masyarakat sehingga masyarakat ini merasa puas, nyaman, dan citra positif dari beberapa instansi di pemerintahan, khususnya Dinas Dukcapil dan juga BPJS Kesehatan, itu bisa bertambah baik gitu, citra positifnya. Mungkin itu ya selintas terkait dengan urgensi kenapa ada Indonesia Sabit dan juga implementasi kami sebelum saya ke sini ya di kantor cabang Luwu khususnya di Kabupaten Banggai terkait dengan inovasi sabit ini. Nah, harapannya inovasi sabit ini bisa berjalan juga di Kabupaten Grobogan nih. Kemarin dalam waktu dekat saya juga sudah mengkomunikasikan dengan Dinas Dukcapil di Kabupaten Grobogan. Alhamdulillah supportnya baik juga Pak Naldi. Di sini juga alhamdulillah welcome begitu ya terkait dengan inovasi ini, dan mudah-mudahan nanti juga ini kita sedang diskusi juga dengan Dirjen Pak Naldi, Dirjen di Dukcapil kan pemerintah pusat terkait dengan implementasi nasional. Semoga dalam waktu dekat ini bisa langsung terimplementasi dan tidak ada kendala dan juga semoga lancar gitu ya. Mungkin itu saja dari saya sebagai pengantar, nanti mungkin bisa berkembang di diskusi dan mohon bantuan juga kepada Pak Naldi ini sebagai kasih inovasi nih
yang selalu menemani saya di sana dalam proses pengembangan inovasi sabit ini sehingga sabit ini bisa berjalan di Kabupaten Banggai. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita berikan itu berdampak luas untuk masyarakat dan memberikan kenyamanan yang lebih kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wisnu atas pemaparan materi yang telah diberikan. Sebelumnya saya izin menginformasikan di kolom komentar ada link absensi yang nanti bisa diisi oleh Bapak Ibu peserta yang hadir beserta narasumber juga untuk penerbitan sertifikat nantinya ya. Dipastikan juga untuk alamat email yang diisikan sesuai agar nanti sertifikat yang dikirimkan bisa masuk ke emailnya Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya untuk penyampaian materi kedua oleh Bapak Noldi. Selamat siang atau selamat sore Bapak Noldi di sana. Selamat siang. Ya, selamat siang Ya. Bapak Noldi. Bapak Noldi Langkumo merupakan Kepala Seksi Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Bapak Noldi Langkumo juga merupakan alumni dari Universitas Muhammadiyah Luwuk, SMA Negeri 2 Luwuk, SMP Negeri 3 Pagimana, dan juga SD Lingketen ya. Dan saat ini beliau bekerja sebagai PNS di Kabupaten Banggai. Untuk pemaparan materi, Bapak Noldi Langkumo, kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita sekalian. Yang saya hormati Kepala BPJS Robogan, dalam hal ini Pak Wisnu. Yang saya hormati Kepala BPJS Cabang Kudus yang mungkin bersama-sama pada saat ini. Kemudian Bapak Ibu yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu yang sama-sama hadir dalam Zoom pada sore hari ini yang sama saya muliakan. Pertama-tama patut kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya sehingga pada sore hari ini kita boleh bersama-sama untuk melaksanakan ngabuburit atau bincang-bincang bersama seperti tema kita pada sore hari ini. Itu semua karena tidak terlepas dari berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya lanjut barangkali, Ibu. Bisa jelas suara saya? Terdengar jelas, Jelas, Bapak. jelas, aman, aman. Tentunya pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan beberapa materi yang ada bisa kami persiapkan. Namun secara gambarannya tadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wisnu itu sudah sangat baik sekali, itu sangat mendukung proses inovasi sabit antar BPJS dan Dukcapil Kabupaten Banggai. Tentunya dasar dari kegiatan ini, inovasi ini boleh terlaksana karena hasil dari perjanjian kerjasama antar BPJS Kesehatan dan halo, apakah boleh jelas Pak, Ibu? Jelas, Bapak. Oh ya, atas kerjasama antar BPJS Kabupaten Banggai dan Disdukcapil Kabupaten Banggai bersama
Dinas Kesehatan dan Paskes yang ada di wilayah Kabupaten Banggai. Baik, pada kesempatan ini tentunya kami hanya menyampaikan bahwa apa yang telah terjadi atau apa yang boleh terlaksana setelah ada inovasi sabit. Karena inovasi sabit ini, apa yang disampaikan oleh Pak Wisnu sangat memberi dampak yang baik, terutama kepada bayi yang baru lahir. Dan tujuan inovasi ini tentunya sama kita pahami bahwa yang pertama yaitu manfaat, penerima manfaat. Sehingga inovasi ini boleh berkelanjutan. Lanjut. Ya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai tentunya di dalam kolaborasi inovasi sabit ini kami melaksanakan kegiatan mulai dari aspek mulai dari penerbitan NIK, sehingga dari penerbitan NIK ini, nomor induk kependudukan, ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama tentunya aspek pendidikan. Ini manfaat NIK mempermudah pendaftaran saat bayi atau anak ini ketika dia mau masuk ke TK atau SD. Yang kedua, dalam aspek kehidupan kesehatan. Ini sangat bermanfaat, mempermudah pendaftaran fasilitas kesehatan. Seperti yang tadi mungkin sudah sempat dijelaskan oleh Pak Kepala BPJS Grobogan, Pak Wisnu, bahwa kalau kemarin sebelum ada sabit ini tentunya masyarakat khususnya untuk pengurusan akte lahir ini mereka masih sangat membutuhkan waktu dan jarak. Karena memang secara geografis jarak kami di Kabupaten Banggai itu dari kecamatan ke desa itu atau ke kabupaten, kecamatan kabupaten itu masih ada yang berjarak sekitar 100 km. Jadi mungkin Pak Wisnu juga sudah pernah menuju ke Kecamatan Bualemo, ke Kecamatan Toili, Kecamatan Bunta, itu memang kurang lebih jarak itu 100 km. Yang kemudian sehingga memang program atau inovasi kolaborasi sabit ini sangat baik sekali, khususnya kami di Kabupaten Banggai. Yang kedua, aspek kehidupan keuangan mempermudah pembukaan rekening atau pengajuan pinjaman dan transaksi keuangan lainnya. Kemudian untuk bantuan sosial itu memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Dan yang terakhir itu di pemilu memastikan hak pilih warga negara dan mencegah duplikasi data pemilih. Ini untuk ke depan ketika yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai wajib pilih ketika 17 tahun. Ini mana? Lanjut ini di mana? Peran inovasi sabit di Kabupaten Banggai itu bersama dengan BPJS Kesehatan, kemudian Disdukcapil Kabupaten Banggai, rumah sakit, dan Vaskes. Di Kabupaten Banggai, rumah sakit ada 2,
Yang pertama itu Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk yang mungkin jaraknya hanya sekitar 4 km dari kantor Dinas Dukcapil. Kalau mungkin dari BPJS hanya sekitar hampir tidak sampai 1 kilo Pak Wisnu ya. Ya. Kemudian untuk Paskes atau Puskesmas itu terdiri dari 27 puskesmas. 27 puskesmas, tapi kemarin Pak Wisnu ya, saya sekalian melaporkan waktu hasil monitoring bahwa yang sudah melaksanakan sabit ini baru 14 puskesmas. Baru 14 puskesmas. Nanti mungkin ke depan kami akan terus tingkatkan sehingga kami boleh mencakup semua puskesmas. Mencakup semua puskesmas sehingga dapat mempermudah. Jadi tidak hanya 14 puskesmas ini, tetapi kita upayakan untuk keseluruhan 27 puskesmas dan rumah sakit. Ada 2 rumah sakit, yang satu rumah sakit Pratama yang ada di Kecamatan Pagimana. Sabit ini apa yang mungkin ada di materi saya itu hampir sama dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Wisnu tadi, karena memang sabit ini 1 lahir 5 terbit. Jadi di situ ada kartu keluarga atau NIK baru, kemudian akte lahir, kartu identitas anak, nomor jaminan kesehatan, dan surat jaminan perawatan untuk ibu dan bayi baru lahir. Alur pelayanan sabit di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Berkas yang dilengkapi oleh Paskes. Yang pertama itu formulir F01. Ini formulir dari Dukcapil. Ketika ada bayi yang melahirkan di rumah sakit atau di Paskes, mereka wajib untuk mengisi formulir ini. Setelah mereka mengisi formulir ini, maka ada beberapa persyaratan. Yang pertama, surat keterangan lahir, kemudian buku nikah atau akte perkawinan atau SPTJM suami istri bagi yang belum memiliki buku nikah atau akte perkawinan. Yang keempat, kartu keluarga, kemudian fotokopi KTPL orang tua dan KTPL saksi untuk penerbitan dokumen akte kelahiran. Alur proses penjemputan NIK bayi baru lahir, tentunya petugas admin yang ada di rumah sakit atau di Paskes menginput dan mengirim data berkas bayi baru lahir melalui link website sabitluwuk.com. Kemudian petugas admin Dukcapil Banggai melakukan unduh data berkas bayi baru lahir melalui link. Jadi di sini berkas ini akan diverifikasi oleh admin Dukcapil, sehingga memang seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wisnu, memang biasa ada yang kendala-kendala yang mungkin tidak terbitkan NIK-nya ataupun KK dan akte lahir karena mungkin berkasnya tidak lengkap. Misalnya yang seperti tadi mungkin Pak Wisnu contohkan itu adalah memang kenyataan, karena memang di sini biasa kami ada beberapa di kecamatan tertentu mereka punya waktu-waktu untuk memberi nama bayi, sehingga ini akan memang menghambat untuk penerbitan NIK ataupun akte lahir dan KK.
Kemudian setelah diverifikasi oleh operator di Dukcapil bahwa semua data yang mereka upload tadi atau input tadi sudah lengkap, maka petugas admin Dukcapil Banggai melakukan input lahir tadi melalui aplikasi SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Setelah itu, petugas admin Dukcapil Banggai menerbitkan NIK bayi yang baru lahir. Setelah itu, maka akan terbit kartu keluarga, akte lahir, dan mungkin dia langsung bersamaan dengan kepesertaan jaminan kesehatan. Setelah selesai, petugas admin Dukcapil Banggai mengirimkan berkas yang telah selesai diinput untuk kartu keluarga dan akte kelahiran melalui link website Sabit sehingga dapat diterbitkan di Paskes masing-masing yang telah mengajukan inputan tadi. Jumlah pembuatan NIK bayi berdasarkan usulan Paskes itu sejak tahun 2000 untuk tahun 2023 sejak program Sabit dimulai pada bulan Februari tahun 2003 itu sebanyak 657 NIK yang baru lahir. Saya rasa juga ini Pak Kepala Cabang, Pak Kepala BPJS Grobogan, Pak Wisnu masih dalam grup, jadi masih bisa memantau perkembangan yang ada di Kabupaten Banggai. Kemudian untuk tahun 2024 itu sebanyak 1.234 NIK bayi baru lahir, dan pada tahun 2025 ini sangat signifikan karena memang kalau saya lihat ini di tahun 2025 ini pada bulan November ini ada 1.440 NIK bayi baru lahir. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang memahami inovasi Sabit ini sehingga di tahun 2025 ini ada peningkatan. Dan ini semua boleh terlaksana karena kerja keras dari BPJS Kabupaten Banggai dan Dinas Dukcapil Kabupaten Banggai bersama Dinas Kesehatan dan Paskes beserta rumah sakit yang ada di Kabupaten Banggai, dan tidak terlepas ini semua dari mungkin ide-ide dari Pak Wisnu. Nah, ini mungkin dokumentasi tadi hampir sama dengan dokumentasi waktu Pak Wisnu masih di Kabupaten Banggai ini pada saat penyerahan di Paskes. Ada Paskes Toili, ada Rumah Sakit Luwuk, Paskes Kampung Baru, dengan mungkin Paskes Simpong. Ya, sudah pada slide terima kasih. Sangat singkat dan pada intinya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Wisnu yang selama mungkin kurang lebih berapa tahun ya, tadi sampaikan 4 tahun bertugas di BPJS Kabupaten Banggai, sudah banyak memberikan kontribusi dan selalu aktif untuk berkoordinasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga inovasi ini boleh terlaksana dan berkelanjutan. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Semoga inovasi ini akan selalu berkelanjutan. Mungkin nanti berkembang sebentar ketika ada diskusi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Noldi Langkumo yang telah menyampaikan materinya ya. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan yang akan diberikan oleh Ibu Syarifatun Karunia Ekawati. Apakah Ibu Nia sudah bergabung? Sudah, Mbak. Ya, baik. Silakan Ibu Nia, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Langkumo selaku narasumber dari Dukcapil Banggai, yang kami hormati Pak Wisnu selaku inovator Sabit dan juga Kepala Kabupaten Grobogan, yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta ngabuburit pada siang hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf nih karena baru bisa bergabung karena tadi ada tamu. Kemudian matur nuwun Pak Langkumo sudah berkenan menjadi narasumber kami nggih, karena inovasi ini pertama kali ada di Kabupaten Banggai, maka akan menjadi contoh nasional ini Pak, yang bisa nantinya akan diimplementasikan di semua kantor BPJS Kesehatan seluruh Indonesia. Ya, tadi sudah disampaikan juga ya Pak Wisnu dan Pak Langkumo untuk urgensi adanya inovasi Sabit ini terkait khususnya bayi baru lahir ya, di mana bisa eh, mendapatkan dokumen kependudukan ya tanpa peserta bolak-balik ke kantor Dukcapil. Ya, ini juga menjadi tantangan juga bagi kami khususnya eh, BPJS Kesehatan ya, untuk bisa bayi yang lahir itu langsung mendapatkan NIK ya, tidak ada atau diminimalkan bayi-bayi itu namanya masih bayi nyonya ya, karena selama ini sudah diberlakukan untuk bayi yang baru lahir yang belum diberi nama itu melalui aplikasi SIPP. Nah, ini terkadang pada saat peserta bayi ini khususnya mau berobat lagi, nomor kartu bayinya lupa, akhirnya NIK-nya belum ada, ya, akhirnya kesulitan ya untuk berobat. Nah, ini bisa diminimalkan dengan mungkin nanti dari Vaskes ya mengedukasi eh, peserta untuk bisa langsung memberi nama ini ya. Mungkin kalau di Jawa agak berbeda Pak Langkumo, kalau di Jawa mungkin ada eh, mitos ya harus memberi namanya nanti setelah 40 hari gitu ya. Tapi Ya. ada juga yang kurang dari 40 hari juga sudah diberi nama. Mungkin kalau di Banggai sekarang sudah jam 15 ya Pak ya, berbeda 1 jam nggih. Ya, sudah jam 3 lewat, Bu. Udah jam 3 lewat ya, karena waktu Indonesia Tengah ya. Tengah. Iya. Jadi eh, mungkin supaya nggak kesorean ya, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan Pak Wisnu dan juga Pak Langkumo untuk materinya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ya khususnya Vaskes terkait inovasi Sabit ini, kami persilakan. Nantinya juga seperti biasa ya ada kuis eh, dan juga pengisian daftar hadir ya. Demikian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Nia. Untuk sebelum melanjutkan acara, akan dilaksanakan foto bersama, Bapak Ibu sekalian. Bisa membuka kameranya, bisa dibantu Ya. open cam terlebih dahulu. Ya. Terserah. Baik, ini ada beberapa slide. Ini diambil slide pertama dulu ya. Biasanya gayanya gini, Mbak Laila. Huruf Oh C. ya, pakai ini ya, C ya. Kayak C. Cemerlang. Maksudnya kayak bulan sabit gitu. Iya, iya. Oke, 1, 2. Ya. Bisa ditahan terlebih dahulu.
Ada 3 ya, 3 slide. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk acara selanjutnya merupakan diskusi dan juga tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Namun sebelum itu bisa menyebutkan nama pertanyaannya dan ditunjukkan ke narasumber siapa. Ini sudah ada yang raise hand. Mbak Intan ya? Iya, Mbak Lela. Iya. Untuk Mbak Intan silahkan bisa menyebutkan namanya, pertanyaan, dan kepada siapa yang mau ditanyakan. Terima kasih Mbak Laila atas waktunya. Mungkin kalau untuk ditujukan ke siapa, bisa ke Pak Wisnu ataupun dari Bapak Dukcapil Banggai ya. Nah, yang pertama pertanyaannya, untuk pengurusan si sabit ini, itu kan nanti akan diterbitkan KK, kemudian akte, KIA, BPJS Kesehatannya, sekaligus SEP-nya. Nah, kalau misalnya si kakak orang tuanya itu awalnya belum update, apakah itu nanti langsung bisa terupdate dengan anggota keluarga yang terbaru, Bapak? Yang kedua, kalau misalkan nanti ada kendala untuk penginputan data tersebut, itu nanti feedback ke pesertanya atau ke keluarganya itu seperti apa? Ya, itu aja pertanyaannya. Dia langsung Terima kasih. terupdate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung terupdate ya kalau macam. Monggo bisa langsung dijawab oleh narasumber. Bisa Pak Wisnu atau Bapak Noldi Langkumo? Pak Noldi dulu, Pak Noldi. Ya, baik, terima kasih. Mungkin tadi pertanyaannya saya ulang kembali, kalaupun ada yang apa namanya pengajuan tadi melalui Paskes ketika ada anak lahir, tentunya kakaknya akan terupdate, begitu Bu ya? Berarti kalau misalnya awalnya si bapak sama ibunya ini masih sebagai status anak, kan itu masih dengan orang tuanya, sedangkan si anak ini seharusnya sudah mencari kakak sendiri. Berarti nanti kakaknya juga langsung terupdate ya Pak Noldi? Oh gini Iya, maksudnya. ketika Jadi kalau yang mengajukan itu statusnya masih anak, tapi dia sudah nikah gitu. Padahal di kakaknya masih anak. Gitu ya maksudnya Mbak Intan kan? Iya. Oh, Apakah itu nanti iya. langsung terbit dengan kakak yang terbaru oleh inovasi ini gitu Pak? Jadi terima kasih Pak Wisnu juga sudah boleh memperjelas pertanyaan itu. Jadi Ibu ketika tapi yang terupdate itu kakak yang ada anak bayi. Jadi kan umpamanya si bapaknya ini masih nyantol di bapaknya, di teteknya ini bayi. Umpamanya masih apa ya? Apa kalau orang tua, kakek masih nyantol di kakeknya, tapi ketika mereka sudah melengkapi buku nikah apa semua, tentunya kakak ini akan terpisahkan. Jadi yang keluar itu yang terupdate itu langsung yang punya anak bayi tadi. Jadi untuk kakeknya itu dia belum terupdate, belum terganti, tapi di sistem bahwa orang tua dari bayi ini yang masih status anak itu sudah keluar dari kakak orang tuanya yang masih yang. Jadi intinya terupdate gitu kan Pak ya? Ya terupdate, intinya terupdate. Jadi terupdate Mbak Intan. Jadi kalau misalkan dia sudah melampirkan buku nikah, walaupun kakak awalnya dia masih nyatu dengan orang tua, itu nanti Capil langsung mengupdate memisahkan kakaknya menjadi satu keluarga dengan ditambah bayinya gitu. Oh, nah untuk yang si kakek neneknya itu juga nanti akan diterbitkan sekaligus Pak? Itu ya pasti akan otomatis berubah kan Pak Naldi ya? Tapi tidak diterbitkan melalui aplikasi Sabit ini. Yang jelas di sistemnya terupdate. Tetapi yang disampaikan hanya yang
bayi baru lahirnya aja. Ayu lahir. Oh gitu. Oh iya iya. Terima kasih Pak Wisnu. Ya, seperti itu, Bu. Tapi secara sistem terupdate, Mbak. Terupdate. Baik baik. Nah kalau terjadi kendala bagaimana Pak? Feedbacknya ke pesertanya atau ininya sama rumah sakitnya ya? Ya, izin menyampaikan Pak Naldi ya. Jadi Mbak Intan untuk feedbacknya itu di aplikasi Sabit itu sudah difasilitasi ya. Jadi operatornya Capil sama operatornya BPJS Kesehatan itu di sistem itu sudah difasilitasi. Jadi statusnya itu ada dua nanti ya. Ada divalidasi dan juga ada ditolak ya. Maksudnya ditolak ini berarti tidak sesuai ketentuan. Contoh sederhana misalkan dari Capil itu biasanya namanya itu ada yang disingkat. Misalkan Wisnu S gitu. Nah sekarang kan nggak boleh ya Pak ya. Jadi harus Wisnu Soekardi gitu ya. Atau misalkan ada apa gitu ya. Ada angka misalkan. Wisnu 2 misalkan. Nah itu nanti di feedback. Jadi nanti ada fasilitasnya dikembalikan dan dikasih keterangan. Dikasih keterangan nanti yang menginformasikan ke pesertanya itu adalah fasilitas kesehatan. Begitu juga dengan BPJS Kesehatan. Ketika BPJS Kesehatan misalkan ada kendala, ada penolakan, misalkan eh, ketidaksesuaian, misalkan itu nanti juga akan di feedback ke fasilitas kesehatan. Nanti fasilitas kesehatan menginformasikan kepada keluarganya. Sudah jelas Bapak, terima kasih. Terima kasih, Pak Wisnu. Baik, ini untuk di kolom komentar juga ada pertanyaan ya dari Ibu Tri Untari. Apakah Ibu Tri Untari masih bergabung di Zoom? Lihat komentar. Apabila masih bergabung, bisa untuk open mic-nya Ibu Tri Untari. Masih. Bisa bisa open mic, Ibu? Ya, Mbak. Oh ya, Ibu Tri Untari, ini mau bertanya, mau ditujukan kepada siapa dan bisa memberikan pertanyaannya, Ibu? Keduanya enggak apa-apa, Mbak. Oh ya, bisa dibacakan untuk pertanyaannya Ibu Tri Untari? Ini kan untuk bayi baru lahir. Seandainya di rumah sakit atau di puskesmas. Berarti yang mendaftarkan tempat pelayanan itu ya, yang melahirkan. Lah, apakah tempat-tempat itu sudah ada sosialisasinya, Pak, untuk di Jawa Tengah sendiri? Itu, Pak. Terima Baik, kasih. ya. Saya langsung jawab ya Mbak Laila ya. Iya, silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Tri Untari. Untuk sekarang, tahapan sekarang ini masih belum terinformasi atau maksudnya belum terimplementasi ya di wilayah Jawa Tengah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, mohon doanya juga dari semuanya, karena memang prosesnya ini yang tadi saya sampaikan ya, ada intervensi utama ya, di mana intervensi utama ini adalah bagaimana integrasi kita dengan stakeholder terkait ya, terutama Dinas Dukcapil. Nah, kalau misalkan memang kita mau mengembangkan di Jawa Tengah ini, khususnya di Kabupaten Grobogan, mungkin nanti secara internal kita akan, atau saya ya, akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Dukcapil ya di Kabupaten Grobogan, supaya bisa mengimplementasikan lebih awal gitu ya, sebelum implementasi nasional. Tapi sekarang lagi dalam tahap proses implementasi nasional karena memerlukan dukungan dan juga proses kerjasama dengan Dirjen Dukcapil Pusat ya. Dan insya Allah Pak Nadi saya laporkan juga, saya informasikan minggu pertama di bulan Desember saya akan diundang ke Dinas Dukcapil ya dengan Dirjen Dukcapil Pusat untuk melakukan pembahasan dengan Disdukcapil Pusat terkait dengan implementasi. Jadi nanti ada surat edaran ke seluruh kabupaten di wilayah Indonesia untuk mengimplementasikan inovasi sabit ini. Jadi izin Ibu Tri Untari untuk sekarang itu masih belum terimplementasi. Ini mungkin terima kasih Dunia, ini informasi awal banget ini kepada seluruh masyarakat ini. Nanti mungkin kalau misalkan memang
sudah terimplementasi mungkin nanti kita akan sosialisasi ulang ya dunia ya kalau sudah terimplementasi. Karena nanti bantuannya juga nanti di sini kan ada Vaskes juga nanti juga fasilitas kesehatan berperan aktif juga di sini nanti di Gerobogan juga minta bantuannya juga nanti eh, kita harus kolaborasi juga ya untuk implementasi summit ini di Gerobogan. Mungkin itu Bu Tri Untari. Iya Pak, makasih Pak. Semoga segera terrealisasi Pak. Ya, tinggi cepat Bu ya. Iya, kayaknya lebih mempermudah Kalau masyarakat. boleh tahu, Bu Tri Tari dari Vaskes atau dari dinas ya Bu ya? Dari Puskesmas Mayang 2 Bu. Oh, Jepara. Iya. Oh, di mana? Iya Jepara Bu, ya? kalau terimplementasi Jepara Oh Mayang ya, 2. nanti di Jepara juga, di Kudus juga Bunia ya. Ya, Ya, segera Pak. jadi untuk oh ini ada Mas Ulin ini Dukcapil Jepara. Alhamdulillah Mas Ulin bisa bergabung. Raise hand, Iya, Mbak. iya. Silakan untuk Bapak Ulin bisa langsung open mic lalu menanyakan pertanyaannya. Nggih, terima kasih kedengaran. Dengar jelas Bapak. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih undangannya Bu Nia, Mbak Nia, yang saya hormati Pak Wisnu, nggih. Sebelumnya mungkin kita pernah ketemu terakhir di Salatiga, nggih Pak, yang Oke. rakor, Ya, salah rakor itu, tiga ya. nggih. Oh iya, oke. Kemudian ternyata tadi juga ada yang dari Mayong, nggih. Mayong dari PKM-nya, nggih. Iya, Jadi Puskesmas. menginformasikan mawon kalau di Dinas Dukcapil Jepara itu inovasi untuk kerjasama dengan rumah sakit itu sudah ada dan sudah berjalan sejak 2023-24. Jadi pada prinsipnya pelayanannya sama dengan teman kami di Banggai tadi. Kami MUU kerjasama dengan rumah sakit 5 rumah sakit, satu apa namanya di bawahnya rumah sakit itu. Nah itu juga ada sekitar 80 bidan mandiri. Nah kami kalau di Jepara namanya itu bilang Bapak. Pak Wisnu sama Bu Nia. Jadi bilang Bapak itu akronim bayi pulang bawa akte kelahiran, KIA, dan KK. Jadi nanti otomatis sama seperti yang tadi dari Dukcapil Banggai juga kami punya aplikasi sendiri yang sudah berjalan dan juga sudah sepengetahuan dari Dirjen Dukcapil. Nah, eh, dari kami sepanjang 2000 memang inovasi ini sangat memudahkan bagi masyarakat terutama yang memang pertama yang sudah menyiapkan nama karena kendalanya memang beberapa di tempat memang ada yang namanya belum siap. Kemudian yang kedua memang kadang ada perbedaan nama antara di buku nikah dengan yang ada di KK dan KTP. Nah itu yang menjadi kendala minor di kami sehingga pelayanan ini memang ke depannya mungkin eh, kami juga berencana untuk PKS dengan 16 puskesmas yang ada di Jepara. Jadi tadi yang dari Mayong nanti mungkin 2026 mungkin tahun depan mungkin memang rencana kita akan kerjasama memperluas dari wilayah dari tadinya rumah sakit, nah kemudian bidan mandiri mungkin nanti kedepannya akan ada di 16 puskesmas yang ada di Jepara. Mungkin tadi saya belum mengikuti dari awal, mungkin sedikit bertanya ke Dukcapil Banggai. Yang pertama mungkin kalau yang dokumennya itu nanti diambil ke Dinas Dukcapil atau seperti apa mekanisme untuk pengambilannya? Jadi di tempat kami, kalau di tempat kami ini dari pihak rumah sakit atau bidannya itu nanti ngambil sendiri ke Dinas Dukcapil, kemudian nanti baru diserahkan kepada masyarakat. Mungkin bisa berbagi pengalaman yang mana yang mungkin ada solusi yang lebih cepat bagi masyarakat. Mungkin itu Pak Wisnu Bunia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak, dari Pak Nadi dulu deh. Belum open mic, Pak Nadi. Masih off mic. Ah,
Baik Pak Wisnu, saya langsung tanggapi saja pertanyaan Bapak tadi, yang mana dokumen yang telah diterbitkan NIK-nya tadi yang sudah di-upload itu Paskes dan rumah sakit itu operatornya atau anunya tidak lagi ke Dukcapil, karena Dukcapil langsung upload di link Sabit, kemudian Paskes tinggal download dan print, cetak untuk pencetakan, untuk cetak di masing-masing Paskes, sehingga kalau memang di sini kalau tidak gangguan jaringan atau tidak mati lampu ketika masuk jam 9 pagi, prosesnya mungkin di sekitar jam 10 itu sudah langsung bisa diterbitkan di Paskes masing-masing untuk dokumen KK dan akte lahirnya. Mungkin seperti itu, Pak. Berkas Nanti persyaratannya begitu maksudnya. persyaratannya maksudnya yang Bapak Atau maksudkan Pak tadi, Ulin persyaratannya atau aktenya, Pak? atau akte yang Aktenya Pak, kalau Oh, aktenya. persyaratannya kan, Ya. kalau persyaratannya kan diupload, sama di tempat Ya. kami juga diupload. Oh iya, betul. Tetapi karena ada dokumen KK yang diganti, itu mereka harus ke sini untuk menyerahkan dokumen KK dan formulir F201. Nah, Oh kalau iya. di tempat kami memang tidak hanya KK dan akte Pak Wisnu, jadi ada KIA juga. Makanya kalau KIA kan tidak bisa di PDF-kan. Ya. Nah, itu makanya kemudian kami meminta teman-teman operator dari rumah sakit untuk ngambil ke sini. Gitu. Oh iya. Jadi Pak, untuk dokumen tadi kita prosesnya akan di-upload kembali di link Sabit, sehingga mereka bisa download untuk di-print di Paskes. Dan untuk dokumen-dokumennya itu ataupun KIA yang kami sudah sempat cetak itu, di saat bisa juga keluarganya pas ke Lubuk, ke Banggai, ke ibu kota untuk mampir di Capil, bisa juga kami langsung serahkan ke UPT kami untuk menyerahkan KIA tadi. Dan untuk dokumen-dokumen yang berkas-berkas yang uploadan tadi, di saat monitoring kami akan kumpul ke setiap Paskes, dia lalu 4 bulan sekali kita turun untuk Triwulan penjemputan. apa ya? Kalau nggak salah kemarin Ya, triwulan. triwulan kita untuk penjemputan dokumen yang ada di Paskes, karena itu dokumen-dokumen kayak KK dan anu itu ada di Paskes. Jadi di akhir triwulan itu, triwulan 1 atau triwulan 2 itu kita jemput sekalian untuk pengantaran, karena kalau khusus KIA ini memang tidak langsung saat itu diterima, tetapi saat itu kita terbitkan, kemudian nanti kita antarkan ke UPT, karena di sini kita ada UPT dinas di, habisnya. Masih termute. Jadi langsung diserahkan. Boleh kedengaran, Pak? Ya, kedengaran. Ya, jadi intinya untuk dokumen kependudukan KK dan akte lahir itu bisa langsung dicetak di Paskes. Karena kita download, upload di link, kemudian mereka tinggal download. Tapi kalau untuk KIA, kita saat monitoring, kita langsung serahkan ke UPT masing-masing kecamatan untuk diteruskan ke Paskes ataupun ke masyarakat langsung, ke kepala-kepala desa, karena mereka yang tahu wilayah desa di masing-masing kecamatan. Mungkin demikian, Pak. Izin menambahkan Bu Nia, Pak Ulin. Jadi memang betul tadi disampaikan Pak Naldi ya, jadi teman-teman Capil itu di sana itu biasanya ada monet triwulan.
Itu biasanya keliling Pak ya di jadwal ya per kecamatan ya, kecamatan ini, puskesmas ini gitu ya. Karena memang jaraknya yang jauh, memang biasanya teman-teman capil itu kadang ngajak kita, kadang enggak Pak ya. Tapi biasanya ngajak sih, ngajak Monef gitu ke ke kecamatan. Nah nanti pas kunjungan itu biasanya Pak Naldi dan tim itu membawa KIA-nya gitu ke puskesmas. Jadi nanti di puskesmas itu yang langsung memberikan ke masyarakatnya atau ke UPT-nya juga tadi ya, ke UPT-nya juga menyerahkan. Dan untuk berkasnya itu seperti yang contoh di dokumentasi ini, Pak Ulin, jadi ini adalah yang memberikan adalah teman-teman Paskes langsung ke Capil. Jadi teman-teman Paskes tidak harus datang ke Capil lagi sih untuk mengambil aktenya, dan juga untuk pemberkasannya juga tadi kalau misalkan memang Capil memerlukan, tergantung urgensinya seperti apa itu berkas-berkasnya. Biasa teman-teman Paskes itu melakukan filing ya atau pengarsipan berkas-berkas yang diajukan oleh teman-teman dari masyarakat ya untuk pengusulan sapi. Mungkin itu sih. Dan yang kedua ini terkait ini juga Pak Ulin, saya juga apresiasi ya ternyata di Jepara juga sudah ini ya sudah terimplementasi ya. Apa namanya tadi Pak Ulin? Lupa saya tadi Bilang namanya. Bapak. Bilang Bapak, Pak. Jadi bilang Bapak. Oh, bilang Bapak ya. Bilang Ya, Bapak ya. bilang Bapak. Setahun sih kemarin udah ada sekitar 2.900 lah nik yang terbit, dokumen yang terbit. Berarti ini berbarengan Cuman kayaknya Pak Ulin. 2023 tadi ya. Sama berarti ya kan Pak. 2023, Kita juga 2023 ya. Ya, 2023, 2004, 2005 saya belum ngitung, tapi biasanya angkanya sekitar 2.900-an. Ya, tadi ya mirip-mirip berarti ya. Jadi, nah ini nanti Pak Ulin izin ya. Ini nanti mungkin juga kan tadi apalagi sudah tersonding ya ke Dirjen ya, Dirjen Dukcapil juga tersonding. Nah nanti mungkin ketika kami melakukan apa namanya ya koordinasi secara terpusat, nanti tentunya dari Dirjen Dukcapil juga akan menyajikan informasi-informasi seperti Pak Ulin tadi gitu ya. Nah nantinya mungkin pertimbangannya terkait dengan yang penting konsepnya seperti ini gitu ya. Nanti terkait dengan juknisnya, terus nanti tools yang mau digunakan seperti apa, nanti itu akan dilakukan pembahasan dengan Dirjen Dukcapil, BPJS Kesehatan, dan juga mungkin Kementerian Kesehatan. Dan kalau tidak salah kemarin saya lihat itu ada juga dari Kemendagri gitu ya. Kemendagri, Dirjen Dukcapil, terus Kemenkes, itu nanti mungkin akan dilakukan integrasi sistemnya seperti apa. Dan kami yakin juga informasinya di Grobogan juga itu sudah ada juga implementasi seperti itu. Cuman saya belum tahu namanya apa. Dan mungkin di beberapa kabupaten juga sama punya. Nah, nanti itu akan disatukan, diintegrasikan konsepnya nanti seperti apa, disetujui oleh BPJS Kesehatan, disetujui oleh Dirjen Dukcapil, Dinas Kesehatan, Kemenkes gitu ya, dan juga Kemendagri yang nantinya akan terimplementasi menggunakan satu tools itu di seluruh kabupaten. Mungkin itu sih Pak Uli. Oke, Pak Wisnu. Intinya niatnya sama, jalannya Ya, nanti betul. ketemu di mana kan sama aja. Yang penting masyarakat terlayani. Ya, yang penting konsepnya kan gitu ya Pak Ulin ya. Konsepnya sama, niatnya kan sama kita. BPJS Sama. juga melayani, kita juga mendekatkan. Ya, mantap Jepara. Di Grobogan juga sama Bu Nia. Kemarin Capilnya bilang sudah ada juga bekerja sama dengan beberapa puskesmas dan juga rumah sakit penerbitan akti juga sama. Mungkin itu, terima kasih Bu Nia. Mbak Le. Ya. Baik, terima Baik, kasih. satu Ya. lagi sebentar, tadi ke Banggai cuman nanya kalau ada dokumen yang berbeda itu, misalkan nama itu beda, itu langsung ditolak apa masyarakat disuruh memperbaiki dulu untuk penyempurnaan di sini? Dari Banggai, maaf tadi dari Dukcapil Banggai kalau boleh bertanya. Masih termute, Pak Naldi. Jadi Pak, memang ketika ada dokumen penyebutan nama anak tadi, satu contoh tadi umpamanya Muhammad, hanya Moh, maka itu ada dari operator sabit yang ada di Capil itu menolak dan akan memberitahukan di grup, karena ada grup WA, biasa langsung di grup WA untuk segera memperbaharui nama itu. Jadi ketika tidak langsung di link lagi, kita langsung cantol di WA grup sabit. Memang ada WA grup.
Sehingga Paskes yang mengajukan tadi akan berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk diupload kembali perubahan namanya. Ketika sudah diupload kembali, maka akan segera diterbitkan. Begitu, Pak. Oke, siap, mantap. Terima kasih, Pak. Ya, Jadi, sukses selalu, Pak. Jadi Pak Ulin, di aplikasi Sabit memang sudah mengakomodir untuk penolakan, dan penolakan itu sama Vaskesnya itu bisa diajukan kembali. Kalau misalkan ada kekurangan dokumen, misalkan ada yang salah upload nih, harusnya upload formulir malah diupload foto, misalkan foto yang lain. Nanti dari Capil bisa dikembalikan ke Vaskes, nanti Vaskes memperbaiki, kalau ada salah nama, ada salah upload, diperbaiki, baru dikirim ulang. Nah, bisa bolak-balik lah isunya. Kalau Capil masih salah, validasinya salah, balikin lagi. Kalau sudah benar, baru diterbitkan NIK. Gitu, Pak Ulin. Ya, baik, sudah cukup, Pak Ulin? Ya, cukup, Mbak. Ya. Terima kasih banyak. Ya, baik. Saya juga izin mengingatkan kembali di kolom diskusi ada link absensi ya. Jangan lupa untuk diisikan agar nanti sertifikatnya bisa masuk, dan jangan dan alamat emailnya harus sesuai ya, agar sertifikatnya bisa masuk ke email masing-masing. Untuk acara selanjutnya adalah kuis. Kuisnya bisa dimulai, Mas Kosim. Ya, bisa Mbak. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini adalah yang ditunggu-tunggu untuk kuis. Silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan gadgetnya masing-masing. Berikut saya tampilkan untuk link kuisnya ya. Nah, silakan bisa diklik join my quiz. Kemudian masukkan nomor kodenya. Berikut saya tampilkan di kolom chatnya. Ya, sudah saya kirimkan di chatnya ya. Silakan untuk dibuka dan join. Kami berikan waktu kurang lebih 3 menit untuk joinnya. Seperti biasa nanti akan diambil 3 pemenang. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyimak materi tadi pastinya bisa untuk menjawab pertanyaan. Ada hadiah menarik ya, Mas Kosim? Ya, tentu Pak, ada hadiah menarik. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum ikutan kuisnya, silakan join. Apakah nanti Bu Betty dan kawan-kawan mendapatkan peringkat lagi? Ini biasa nih Bu Betty ini. Bu Betty join nggak ini ya? Satu menit lagi ya Pak Ibu, silakan. Baru 13 orang, masih sedikit nih, separuhnya belum ada. Yuk silakan, ditambah lagi yuk. Mas, tambahin 2 orang nanti khusus, nanti voucher dari situ. Baru 14, tambah lagi yuk. Nah, ini sudah 15, apakah masih bisa nambah lagi? Ya, 30 detik lagi ya, saya akan mulai kuisnya. Sepertinya cukup ya ini ya. Ya, baik Bapak Ibu, disiapkan di gadgetnya masing-masing. Kuis akan saya klik mulai. Silakan disiapkan. 1, 2, 3.
menit lagi Bapak Ibu. Atas nama Ayu sudah memimpin. Aduh, ini Ayu siapa ini? Ibu Ayu nomor 1, Bu siapa ini? Big Lily ini siapa ini? Terus Triyotaria, Big Lily menyalip nih di nomor 1 sekarang. Bu Triyotaria masih nomor 3. Masih seru nih kejar-kejaran nih. 1 menit lagi yuk. Big Lily, benar nggak sih Big Lily? Big Lily sudah menyelesaikan namanya kok. Waduh, ini disalib lagi. Siapa ini 87, 30 detik lagi. Ya, baik Bapak Ibu, waktunya sudah habis ya ini ya, saya akhiri ya. Selamat bagi pemenang. Aduh, ini mohon konfirmasinya ya. Ini nomor 1 MDN ini siapa? Kemudian nomor 2 Ayu, ini Ayu siapa lengkap? Boleh tahu nama lengkapnya atau di chat kan di kolom chat? Sama peringkat ketiga, aduh ini angka semua ini 878897. Yang pertama dulu deh, atas nama akun MDN boleh dibantu dari siapa ya ini ya supaya hadiahnya bisa terkirimkan. Dipastikan tadi sudah mengirim daftar hadirnya. Fabian Mas itu di kolom komentar MDN. Pak Bian ya, ini internal nih. Gimana nih Bunia? Yang berikutnya aja Mas, Oh, berikut. berikutnya aja. Yang 878897 itu Pak Pak Rio. Rio. Oh, Pak Rio Kader. Kader ya. Oke. Yang Ibu Ayu nomor 2 nih, Ayu mana ya Bu ya? Pintar Mas. Aduh. Gagal. Ya wes mundur berarti. Big Lily ini, Big Lily siapa ya? Dibantu chatnya. Big Lily yang merasa nulis Big Lily. Hah? Pak Puskesmas Pola- Pelahan 1. Namanya siapa ya? Boleh di chat kan Pak? Nanti biar nggak keliru. Di chat aja Pak ya. Nanti akan saya lacak dari daftar hadirnya. Oke, ini satu lagi Sabit. Nah ini Sabit nih orang dalam enggak ya? Lalu yang merasa nulis Sabit, apakah orang dalam? Gugur loh. Oh, Pak Lili Harjo ya, Puskesmas Mulan 1 ya. Oke, oke. Siap, terima kasih Pak. Yuk, yang atas nama Sabit, ada enggak ya? Berarti orang dalam ya kalau enggak ada ya. Oke, terus jadi saya ganti ke Mbak Silvi PKO Gubuk ya. Jadi sudah ketemu 3 pemenangnya, yaitu Pak Rio, Pak Lili Raharjo, dan Mbak Silvi PKO Gubuk ya. Ya. Untuk hadiahnya nanti ditunggu aja akan kami kirimkan seperti biasa. Ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kuisnya pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Lel. Matur nuwun. Baik, matur nuwun Mas Kosim. Dengan berakhirnya kuis merupakan penutup dari rangkaian acara hari ini, saya juga izin mengingatkan kembali terkait dengan link absensi untuk penerbitan sertifikat akan dibuka sampai jam 5 sore nanti ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk menandai bahwa acara kita sudah selesai, semoga hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan menambah hasanah keilmuan Bapak Ibu semua seputar program JKN.
Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian selama kegiatan pada siang hingga sore hari ini. Saya selaku pembawa acara dan atas nama panitia mohon maaf apabila terdapat tutur kata maupun perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Selamat siang dan sampai jumpa kembali pada acara ngabuburit selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih semuanya. Bapak Ibu, Pak Noldi. Terima kasih Terima Pak kasih Naldi, Pak Terima kasih Naldi. semuanya. Wisnu.